OJK berubah pikiran, katanya mau melindungi nasabah yang gagal bayar, tapi kok sekarang malah tidak mau mempedulikan atau tidak akan melindungi nasabah yang galbay pinjaman online ya. Apa sih yang terjadi? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Nah, mungkin kalian sering kali mendengar bahwa OJK udah lepas tangan, OJK nggak mau lagi bantu dan nggak mau lagi bela nasabah yang gagal bayar. Ini mungkin sedang lagi rame banyak dibicarakan oleh akun-akun atau mungkin orang-orang yang ya galbay pinjol lah ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Nah, sebenarnya teman-teman perlu memperhatikan baik-baik dan jangan sampai teman-teman tergiring opininya untuk meyakini sesuatu hal yang nggak benar adanya. Maksudnya bagaimana? OJK masih 100% bahkan 1000% melindungi nasabah atau seluruh masyarakat Indonesia terhadap praktik-praktik pinjol ilegal ataupun praktek-praktek pinjol yang melanggar aturan. Nah, kenapa kok ada statement bahwa OJK akan membiarkan atau tidak melindungi lagi dan sudah menaikkan undang-undang dan lain sebagainya? Itu salah kaprah dalam pemahaman dan mungkin penyampaiannya. Maksudnya adalah OJK tidak akan melindungi orang-orang yang dengan sengaja untuk galbay, orang-orang yang dengan sengaja untuk telat bayar. Nah, itu OJK tidak akan melindunginya. Kenapa? Ya jelas dong, karena ya mereka sengaja, mereka cuma cari uang untuk merugikan. Gini, OJK hadir itu untuk apa sih? Selain untuk melindungi masyarakat dan juga melakukan pengawasan kan. Dan melakukan pengawasan pun juga ya OJK tentu saja punya kewajiban atau ya punya wewenang mungkin untuk melindungi si pinjolnya atau mungkin media-media pembiayaan lainnya. Yang mana kalau ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang dengan sengaja pengen melakukan pinjaman tanpa ada rencana buat bayar sama sekali dan pengen memang benar-benar mau memakai uang itu dan nggak mau bayar, nah tentu saja OJK juga akan bertindak. Dan kalaupun terjadi masalah hukum, ya itu OJK tidak akan melakukan perlindungan gitu loh. Maksudnya ya, ini untuk orang-orang aja ya yang dengan sengaja untuk galbay, bukan buat teman-teman yang ya kena musibah, yang ya pengennya bayar tapi masalahnya uangnya belum ada. Nah, itu beda cerita ya. Bukan berarti nasabah galbay yang tidak mau membayar karena nggak ada uangnya, itu beda cerita dengan galbay tidak mau bayar meskipun ada uangnya. Ya, pinjol ngeselin nih, pinjol kurang ajar nih, bunganya gede, saya nggak mau bayar padahal ada duitnya. Nah, itu mungkin OJK tidak akan melindungi nasabah yang seperti itu. Tapi, ya kembali lagi, kalau semuanya sesuai prosedur dan lain sebagainya itu rapi dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku, tapi nasabah tersebut tidak bisa membayar karena memang kondisi keuangan lagi sulit, OJK masih akan tetap 1000% akan bantu dan akan mensupport dan mendukung sehingga tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Meskipun pada prakteknya di lapangan masih banyak kita temui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dari aplikasi pinjaman online yang mengganggu atau membuat hidup masyarakat yang gagal bayar menjadi ya tidak stabil dan menjadi pusing, menjadi stres, dan lain sebagainya. So, buat kalian semua, ya ini adalah sesuatu yang menurut saya pribadi harus kita share ya ke semua orang ya. Bahwa hal-hal yang nggak benar, yang membuat orang ketakutan, yang membuat orang semakin tercekam gitu ya. Itu ya hal-hal yang harus kita sebarkan agar mereka tahu dan mereka tidak terjerumus di sana. Dan satu hal lagi juga yang paling penting dan gak kalah pentingnya adalah, ya ini semua teman-teman pasti tahu lah. Apa itu? Yaitu kalian harus tahu bahwa yang menyebarkan informasi seperti ini bisa jadi adalah oknum DC pinjolnya. Biar masyarakat semakin takut, biar masyarakat bisa segera membayar utang-utangnya ya. Oke, jadi mungkin segitu dulu apa yang ingin saya sampaikan. Semoga teman-teman sukses selalu, semoga teman-teman tetap sehat-sehat dan jangan sampai mau tertipu daya tentang hal-hal seperti ini. Saya yakin kalian semua pasti bisa sukses, saya yakin teman-teman semua pasti bisa membalikkan keadaan gitu ya. Saya yakin teman-teman juga pasti bisa untuk terus berjuang. Dan setidaknya teman-teman mulai untuk mengikhlaskan lah apapun yang terjadi terkait masalah pinjol ini. Ikhlaskan, teruslah berdoa karena saya yakin dengan ikhlas dan terus berdoa, pasrahkan semuanya sama Tuhan, semuanya pasti akan jauh lebih mudah.
Ya, lalui aja dulu, praktekkan aja dulu. Nah, pelan-pelan nanti kalian akan bisa berkembang dan memperbaiki semua menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.